Sudah disebut ya bahwa ada proyek percontohan, China salah satunya 40 tahun yang dibutuhkan. Di dalam negeri sendiri kan ada banyak insentif ya Pak Hendra, misalnya contohnya seperti untuk target hilirisasi ya misalnya royaltinya begitu ya 0%, kemudian perpanjangan IUPK. Menarik atau masih kurang Pak sebenarnya? Atau ada hal yang lebih esensial untuk diberikan manisan ini gitu ya, gula-gula ini agar kemudian tertarik banyak perusahaan yang kemudian eager untuk melakukan hilirisasinya juga cukup besar Pak Hendra? Iya, saya kira apa yang telah diberikan oleh pemerintah ini sangat progresif ya, sangat luar biasa ya. Perpanjangan izin itu bisa diberikan itu mengikuti umur proyek ya. Ini saya kira sangat terobosan yang sangat signifikan dari pemerintah. Kemudian royalti dan beberapa insentif fiskal dan non fiskal lainnya. Namun untuk menyebutkan apakah atau menyimpulkan apakah insentif yang diberikan sudah cukup dari sisi pemerintah, dari sisi kami melihat ini sudah bagus banget ya. Tapi untuk menjadikan investasi di hilirisasi batubara itu menjadi ekonomis atau kelayakannya bisa dikatakan itu layak secara ekonomis, itu sesuatu yang lain lagi. Nah, di situ harus dilihat berbagai aspek yang tadi disampaikan juga oleh Pak Dendi ya, pengaturan mengenai harga jual. Nah, ini yang salah satu yang sangat penting yang butuh konsistensi ke depannya, yang tentu saja pemerintah sebagai regulator harus benar-benar memang mengatur harga yang pas ya, karena ini dengan kompetitor dengan harga gas. Kemudian juga hal yang penting lagi menentukan keekonomiannya adalah bagaimana kerjasama dengan pihak teknologi provider. Dalam hal ini mereka memiliki teknologi, tentu ada negosiasi antara pihak pelaku usaha, nanti perusahaan pertambangan batubara yang diwajibkan hilirisasi dengan teknologi provider. Ini tentu aspek komersial ya. Kemudian financingnya juga seberapa akses untuk financingnya, nanti beban interestnya dan lain-lain, ini juga dari pertimbangan komersial antara provider dan juga off taker marketnya juga, ini jadi salah satu indikator. Jadi insentif yang diberikan oleh pemerintah ini sudah luar biasa, tapi untuk menjadikan proyek ini layak secara ekonomis itu harus melihat berbagai aspek-aspek yang lain gitu. Jadi tidak berdiri sendiri. Artinya adalah angka keekonomiannya belum muncul begitu ya Pak Hendra ya? Atau memang ini akan sulit Iya, untuk menjadi lebih ekonomis? dan ini tentu yang perlu dicamkan juga, keekonomian dari proyek hilirisasi ini berbeda dari satu tambang ke tambang yang lain. Jadi nggak ada one size fit for all ya. Misalnya di tambang A, misalnya nanti kebijakannya seperti ini atau negonya dengan technology providers ini berbeda dengan tambang yang B ya. Bagaimana dengan cadangannya, itu masuk ke teknis lagi, stripping rasionya lah, cadangannya, kualitas batu baranya, ongkos angkut, dan banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Jadi memang agak tetap tentu saja complicated, dan tapi yang saya sampaikan tadi ini tidak bisa saja dilakukan, namun ini tidak mudah karena butuh kerjasama yang dukungan yang all out dari berbagai pihak dan konsistensi regulasi untuk jangka panjang, dan juga financing untuk membuat insentif yang diberikan oleh pemerintah ini benar-benar bisa mewujudkan satu keekonomian dari proyek hilirisasi batubara. Iya benar ya, tadi poin-poinnya sih lumayan cukup menggiurkan begitu ya dari sisi sweetenernya, tetapi kemudian harus lebih didetailkan lagi dengan komitmen berbagai pihak, diantaranya juga dari sisi financing juga penting begitu ya, regulasi untuk menjaga kestabilan dari proyek ini ya. Pak Denny, Anda melihatnya seperti apa? Apakah mungkin ada yang harus ditambahkan dari sisi sweetener seperti tadi yang disampaikan ya, IUPK ini juga apakah cukup menarik minat investor, pengusaha untuk kemudian tap in atau langsung tune in gitu ya untuk menjalani proyek hilirisasi ini, Pak Dendi? Ya, saya identifikasi paling tidak dua ya. Sebetulnya kita udah bahas dari awal. Jadi memang yang paling pertama tuh kelayakan ekonominya harus dijamin positif ya. Itu ya dengan dinamika, kita tahu harga batu bara berfluktuatif, harga gas juga sebagai substitusinya berfluktuatif ya. Nah ini perlu entah gimana ya, mungkin ada mekanisme hedgingnya untuk inputnya. Nah terus kedua buyernya ya. Ya kita tahu selama ini distribusi untuk gas itu LPG misalkan Pertamina gitu ya. Nah apakah bisa dilingkan juga sehingga ada kepastian pembeli ya. Artinya kebutuhan domestik disubstitusi oleh DME ini. Nah hal seperti ini kan sebetulnya menjadi
satu paket kebijakan gitu ya. Dan memang tadi kita harus ngelihatnya nih dari hulu ke hilir gitu kalau emang ini mau jalan. Cuma memang kita tahu tadi obstacle-nya, tantangannya tuh nggak mudah gitu ya, karena ini project yang paling awal tuh ya kelayakan ekonomi. Dari sisi kelayakan ekonomi udah visible, sebetulnya kesananya tuh relatif lebih mudah gitu ya. Visible dalam arti misalkan nanti harga outputnya lebih murah daripada gas, ya itu kan artinya udah insentif alamiah tuh ya, yang kemudian orang akan masuk di mana ada satu proyek menguntungkan. Nah ini yang saya pikir titik awalnya dari situ ya.